Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Putra, NPM 18043010221. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang materi yang telah disampaikan oleh Pak Sugeng di pertemuan kedua, yaitu mencari masalah penelitian komunikasi. Pengertian masalah penelitian sendiri yaitu langkah awal kita saat sebelum melakukan penelitian, pasti kita mencari atau menentukan masalah penelitian. Masalah sendiri dapat diartikan sebagai jarak antara apa yang diharapkan dengan apa yang terwujud. Dengan adanya masalah tersebut, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang terwujud atau dicapai. Kondisi dapat disebut sebagai masalah penelitian apabila yang pertama, adanya kesenjangan antara harapan dan realitas. Contohnya, pengaruh iklan aplikasi cicil di Instagram terhadap minat belanja mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Harapannya, dengan adanya aplikasi cicil ini dapat membantu mahasiswa dalam proses berbelanja. Karena dalam aplikasi ini, mahasiswa dengan mudah untuk mencicil barang apa yang ia inginkan dengan harga yang sesuai dengan kantong mereka. Kenyataannya, masih banyak mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur yang belum mengetahui aplikasi cicil ini sendiri, dikarenakan iklan yang digunakan aplikasi cicil ini hanya sebatas di Instagram saja. Yang kedua adalah pertentangan antara teori dan kenyataan. Ketiga, terdapat realitas atau kenyataan yang ingin dijelaskan secara ilmiah melalui sebuah penelitian. Iklan juga mengalami banyak perubahan dari masa ke masa, mulai dari sistematika hingga kreativitasnya. Dalam proses pembuatan iklan, pasti diperlukannya talent atau model untuk membuat iklan itu semakin menarik untuk dilihat. Sebuah agensi iklan cenderung menggunakan talent perempuan, karena perempuan dinilai mempunyai lebih banyak nilai jual dibanding dengan laki-laki. Hal itu terlihat banyaknya produk yang bermunculan untuk kaum perempuan, sehingga nilai jual perempuan untuk menjadi suatu simbol iklan lebih diminati di kalangan masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan maskulinitas wanita. Peristiwa yang ingin saya angkat yaitu pengaruh wanita dalam tayangan iklan terhadap mutu minat beli masyarakat. Apakah pandangan tersebut sama seperti apa yang masyarakat pikirkan? Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik masalah penelitian. Karakteristik masalah penelitian sendiri yaitu untuk menentukan masalah penelitian yang baik itu seperti apa. Nah, ada 5 poin. Karakteristik yang pertama yaitu masalah yang akan diteliti dapat melahirkan topik yang sangat menarik. Topik yang menarik bagi peneliti merupakan modal awal untuk memahami masalah yang akan diteliti, sehingga ketertarikan peneliti itu lebih mendalam terhadap masalah tersebut. Karakteristik yang kedua, masalah yang akan diteliti dapat mengundang desain penelitian yang sangat kompleks. Itu dapat dilihat dari variabelnya, hubungan antar variabel atau sebab akibat. Sebagai contohnya, untuk mengetahui perilaku pemilih dalam penelitian umum Presiden BEM 2019, peneliti dapat memunculkan variabel sosiodemografis seperti jenis kelamin, usia, umur, gender, dan ras, atau juga variabel sosiopolitis, keterlibatan mahasiswa dalam pengambilan keputusannya, dan juga pilihan ideologi mahasiswa memilih Presiden BEM 2019. Karakteristik yang ketiga yaitu masalah tersebut dapat memecahkan masalah dan berdampak baik bagi orang-orang yang berkepentingan juga. Sebagai contoh, saat ini tidak memandang usia mulai dari SD sampai seumur saya pun lagi marak-maraknya untuk bermain Mobile Legends atau PUBG di handphone masing-masing. Itu dapat menimbulkan canduan yang sangat berlebihan dan mengganggu proses belajar. Yang lebih buruknya dapat menimbulkan rasa antisosial kepada sesama. Untuk mengurangi kecanduan anak-anak muda saat bermain PUBG atau Mobile Legends di smartphone mereka, perlu dilakukannya penelitian lebih mendalam agar peneliti dapat menentukan bagaimana cara mengurangi anak muda untuk kecanduan game online PUBG atau Mobile Legends tersebut. Yang lebih parahnya lagi, adanya metode rehabilitasi untuk anak muda yang kecanduan bermain game online seperti PUBG dan Mobile Legends di HP smartphone mereka masing-masing.
Yang karakteristik yang keempat yaitu masalah yang akan diteliti dapat diselesaikan dengan sesuai waktu yang telah direncanakan. Masalah yang akan diteliti sebaiknya dapat diselesaikan dengan waktu yang dimiliki peneliti. Jadi seorang peneliti juga harus memikirkan, misal dia hanya memiliki beberapa semester untuk melakukan penelitian tersebut, sehingga dia harus memilih masalah penelitian yang relatif sesuai dengan waktu yang dia punya. Karakteristik yang kelima atau yang terakhir yaitu masalah yang akan diteliti tidak bertentangan dengan moral yang ada atau melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Karena jika seorang peneliti melakukan penelitian tapi bertentangan dengan moral atau aturan yang sudah ditetapkan, itu dapat berdampak keresahan di kalangan masyarakat dan juga kesulitannya seorang peneliti untuk mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Sebagai contohnya yaitu seperti seorang peneliti yang ingin melakukan penelitiannya di kalangan seorang pelacur. Itu tidak dianjurkan karena dapat berdampak mengumbar aib si informan atau juga pada keluarga yang bersangkutan. Begitu pula dengan penelitian tentang penyimpangan agama, dan jika hasilnya dipublikasikan dapat menimbulkan keresahan masyarakat, maka penelitian semacam ini juga tidak perlu dilakukan. Jadi seorang peneliti juga harus memikirkan dampak apa yang dibuat jika melakukan penelitian yang bertentangan dengan moral. Nah, sebenarnya ada beberapa langkah praktis yang bisa ditempuh oleh penulis untuk menentukan masalah penelitian. Yang pertama yaitu membaca bagian akhir laporan penelitian atau jurnal penelitian. Biasanya pada bagian akhir laporan penelitian atau jurnal terdapat bagian sub pokok pembahasan keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian mendatang. Keterbatasan penelitian biasanya tidak disebutkan atau dituliskan oleh peneliti sebelumnya, melainkan kita seorang peneliti harus membaca dan mereview jurnal tersebut agar mengetahuinya. Yang kedua yaitu berdiskusi dengan ahli atau dosen. Biasanya saat kita melakukan diskusi dengan dosen atau para ahli, kita akan dibimbing dan diberi arahan untuk menentukan masalah penelitian. Jadi, kita sebagai peneliti jangan segan-segan untuk berdiskusi dan menanyakan pendapat kepada ahli maupun dosen. Yang ketiga yaitu melakukan pengamatan secara langsung. Masalah yang diteliti dapat ditemukan melalui pengamatan secara langsung. Pengamatan dapat dilakukan melalui observasi atau wawancara kepada orang-orang yang bersangkutan. Sebagai contoh, untuk memerangi masalah penelitian yang berkaitan dengan praktik penyiaran yang berdekatan dengan kita juga, yaitu Lab EKUPN Radio, peneliti dapat mengamati program yang ada di EKUPN Radio sendiri, terus berdiskusi dengan jobdesk yang ada di EKUPN Radio seperti general manager, produser, announcer, dan masih banyak lagi. Terus juga mengamati penerapan undang-undang atau aturan yang ada di Lab EKUPN Radio. Dan yang terakhir, mengunjungi Lab EKUPN Radio sendiri yang berada di Gedung Visip 2 UPN Veteran Jawa Timur. Sekian review materi yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.